Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak hebat, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Bertemu lagi bersama saya, Suluri, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Muhammadiyah 1 Minggir, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi visi guru penggerak pada koneksi antar materi modul 1.3. Adapun tujuan pembelajaran, yaitu CGP dapat mengaitkan materi-materi yang telah dipelajari dan materi lain yang relevan ke dalam rencana manajemen perubahan yang menerapkan paradigma dan model inquiry apresiatif. Terdapat pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Bapak atau Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah Bapak atau Ibu? Sebelumnya, mari kita lihat dulu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian yang ketiga, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga, dan bisa diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Selanjutnya kita lihat nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2. Nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Selanjutnya kita juga melihat visi guru penggerak pada modul 1.3. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya mewujudkannya. Agar dapat membuat visi yang berpihak pada murid, maka dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA. Adapun tahapannya adalah merumuskan visi yang akan dicapai, prakarsa perubahan, dan penggunaan Bagja. Kemudian kita kaitkan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik yang berperan menjadi pemimpin pembelajaran harus mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Dengan menerapkan nilai tersebut diharapkan dapat tercapai tujuan pendidikan yang menuntun, berpihak pada murid, mengembangkan potensi murid, serta sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila.
Filosofi Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran harus menuntun. Anak perlu diberikan kebebasan dalam belajar serta berpikir sesuai dengan kodrat atau kemampuannya. Dituntun oleh para pendidik agar anak tidak kehilangan arah serta membahayakan dirinya. Semangat agar anak bisa bebas belajar, berpikir, agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan berdasarkan kesusilaan manusia. Filosofi ini yang akhirnya menjadi tema kebijakan pendidikan Indonesia saat ini, yaitu Merdeka Belajar. Semangat Merdeka Mengajar kemudian memunculkan sebuah pedoman, sebuah penunjuk arah yang konsisten dalam pendidikan di Indonesia. Pedoman tersebut adalah Profil Pelajar Pancasila. Kemudian dimensi profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Profil pelajar Pancasila tersebut dapat tercapai jika lembaga pendidikan dan seorang pendidik memiliki visi yang berpihak kepada murid. Untuk menciptakan hal tersebut, alur berpikir dalam mengelola perubahan salah satunya dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA. IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Ia menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Pendekatan IA percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Di sekolah saya yaitu SMP Muhammadiyah 1 Minggir Kabupaten Sleman, sebagian besar peserta didik sudah memiliki gadget berupa HP, dan ini merupakan sebuah aset yang luar biasa. Dari aset tersebut, saya mencoba mewujudkan paradigma inquiry apresiatif melalui prakarsa perubahan, yaitu mengembangkan pembelajaran PAI yang menyenangkan dan meningkatkan kreativitas murid melalui pemanfaatan teknologi digital atau HP. Dengan prakarsa perubahan tersebut diharapkan dapat mewujudkan peran pendidik yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Soal pemantik yang kedua, revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak atau Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Di dalam tugas demonstrasi kontekstual sebelumnya saya telah membuat visi, yaitu mewujudkan murid yang berkembang sesuai potensinya, mempersiapkan mereka menjadi pemimpin yang mandiri, berintegritas, dan berkarakter mulia. Namun berdasarkan paradigma inquiry apresiatif yang telah saya rancang, maka visi tersebut saya revisi menjadi terwujudnya peserta didik yang religius, kreatif, dan berbudaya. Adapun harapan saya dari visi tersebut, yang pertama religius, sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Peserta didik yang religius berarti peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berakhlak dalam beragama, akhlak pribadi, akhlak pada sesama manusia seperti saling menghormati, bergotong royong,
saling menjaga kerukunan hidup, kemudian akhlak pada alam semesta, dan akhlak dalam bernegara. Yang kedua, kreatif. Merupakan salah satu dimensi pelajar Pancasila. Peserta didik perlu kreatif, yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal. Pelajar kreatif tentunya juga memiliki kemandirian dan bernalar kritis. Selain itu, karya tersebut harus bisa bermanfaat, punya arti, berdampak baik, serta memanfaatkan teknologi. Yang ketiga, berbudaya. Sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila, yakni berkebinekaan global. Pelajar Pancasila penting untuk bisa mempertahankan identitas, budaya luhur, lokalitas yang juga bisa harus tetap terbuka dengan budaya lain untuk budaya baru yang bersifat positif. Demikian video koneksi antar materi modul 1.3. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru penggerak hebat. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.